Halo guys, selamat datang di channel D4RECS. Jadi pada kesempatan kali ini kita balik lagi di seri belajar dari Grandmaster ya guys. Jadi di seri ini tuh kita akan mempelajari permainan-permainan game-game terkenal dari Grandmaster paling hebat di dunia ini ya guys ya. Jadi untuk video kali ini kita akan melihat game Garry Kasparov guys. Jadi game ini tuh digadang-gadang sebagai immortalnya Kasparov atau game yang sangat legendaris dari Garry Kasparov karena terdapat banyak pengorbanan yang gila guys. Jadi oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita masuk game ya. Oke, jadi game ini tuh dimainin antara Garry Kasparov melawan Vasilij Topalov pada roda keempat Wijk-aan-Zee tahun 1999 ya guys ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, oke langsung kita mulai ya. E4, D6, D4, kuda F6, kuda C3. Oke, jadi di sini Kasparov memilih untuk memainkan back defense ya. Jadi sebenarnya mungkin di sini Topalov berencana untuk atau mengundang Kasparov untuk bermain ke pembukaan King's Indian Defense guys. Dimana nanti setupnya ada C4, cuma di sini nggak bisa dimainin langsung ya guys ya. Jadi misalnya seperti ini nih. Ya kurang lebih setupnya seperti ini guys ya, King's Indian Defense ya. Nah tapi di sini Kasparov memainkan back defense ya. Jadi back defense ini termasuk ke dalam hyper modern opening guys. Jadi hyper modern opening ini adalah sebuah ide yang ya seperti namanya modern ya guys ya, ide baru guys. Jadi pada awalnya kan catur itu kan sebenarnya ide awalnya yaitu mengontrol petak tengah gitu. Nah tapi hyper modern opening ini bermain dengan cara yang berbeda guys. Jadi di awal game dia menyerahkan kontrol petak-petak tengah, tapi lebih memutuskan untuk menyerang petak-petak tengah lawan dengan lewat diagonal guys, seperti gajah ke G7, C5 gitu. Jadi menyerang petak tengah lewat pion dan diagonal di pinggir gitu guys. Oke, lanjut G6 dengan ide untuk mendevelop atau menggerakkan gajah ke G7, gajah E3, gajah G7, dan menteri D2. Jadi ini ide yang cukup terkenal ya guys di posisi seperti ini, yaitu untuk membuat sebuah kombinasi menteri dan gajah untuk menyerang atau menukarkan gajah di G7 ini guys gitu. Lanjut C6, F3. Jadi Topalov di sini menggunakan sistem yang cukup solid ya guys ya. Jadi dia tidak langsung menyerang di petak tengah gitu, tapi dia lebih memutuskan untuk bermain solid dan pelan-pelan mempersiapkan dulu buah-buahnya sebelum melakukan penyerangan ya guys. F3 dan di sini ya B5. Jadi ini move yang salah satu idenya ya guys ya, yaitu mencari atau mengambil space di sisi menteri. Kuda D2, kuda D7, kuda E2, kuda D7, dan ya ini dia gajah G6. Jadi gajahan. Jadi Kasparov memutuskan untuk menukarkan gajahnya guys, dan Topalov ini oke aja guys. Jadi Topalov menukarkan gajah B7, A3, dan E5. Ya ini dia guys. Jadi sesudah Topalov mengembangkan buah-buah caturnya, dia akan menyerang di petak tengah ya guys ya. Bisa dilihat di sini E5, jadi langsung menyerang pion di D4 ini guys gitu. Nah rokade panjang ya, rokade panjang dari Kasparov, menteri E7, raja B1 dan A6, kuda C1 ya. Mungkin ada ide-ide untuk ke B3, ke E3 untuk memindahkan kuda ke petak yang lebih baik ya guys ya. Nah di sini Topalov juga rokade panjang guys. Mungkin Topalov melihat di sini kalau ini akan sulit untuk rokade karena ada menterinya di sini. Jadi Topalov juga memutuskan untuk rokade panjang. Jadi ini kita menyerang sama ini, jadi rokadenya sama sisi ya guys ya.
Nah, ini kuda B3 dan pukul D4. Topalov mulai pelan-pelan membuka posisinya ya guys ya. Membuka posisi, menyiapkan buah-buahnya untuk menyerang. Benteng pukul D4, C5. Wow. Gerakannya cukup berani ya guys, karena Raja Topalov ini masih ada di ini ya guys, masih ada di lajur C ya, dan Topalov langsung expand atau mengambil space, mengambil petak-petak lagi dengan gerakan C5. Mungkin sebelumnya bisa dipersiapkan dengan Raja B8 dulu mungkin, tapi langsung ya Topalov langsung mengambil space dengan C5, kuda B6 dan G2. Jadi Kasparov ini berpikir kayak begini, kalau di sini gajahnya di D3 dan di E2 tidak berada dalam posisi yang bagus ya guys ya, karena tidak ada target guys. Di sini tidak ada target. Sedangkan jika Kasparov memainkan G2, ada ide untuk memainkan gajahnya ke H3 guys, dimana diagonalnya itu langsung menyerang sisi Raja Topalov guys. Jadi Topalov langsung memainkan Raja B8 dan kuda A5. Jadi menurut saya ide dari gerakan kuda A5 ini adalah untuk menukarkan kuda dengan gajahnya guys. Jadi bayangkan begini, kalau Kasparov menukarkan kudanya dengan gajah Topalov, maka Kasparov akan memiliki gajah yang sangat kuat guys, karena Topalov tidak bisa mengcounter diagonal putih guys, diagonal kotak-kotak putih ini guys. Topalov tidak bisa mengcounter diagonal di petak-petak putih ini guys. Jadi oleh karena itu Topalov pun menghindari pertukaran dengan gajah 8. Oke. Selanjutnya yaitu dia guys. Jadi menggerakkan buah gajahnya ini ke diagonal yang aktif guys, yang ada targetnya gitu guys. Kemudian D5. Walaupun terkesan sedikit bukan tidak masuk akal, tapi sedikit tidak masuk akal ya bisa dibilang, karena rajanya ini sudah cukup lemah ya guys ya. Menurut saya sudah cukup lemah, tapi menurut komputer memang gerakan D5 adalah gerakan yang terbaik gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini, lihat di bar evaluasinya di sini, sebenarnya hitam tuh sedikit lebih baik guys. Walaupun kesannya posisi raja hitam tuh sedikit lebih longgar ya guys ya. Jadi lebih gampang terancam banyak serangan gitu, karena ya banyak bolong-bolong ya guys. Kalau dibandingkan Raja Gary di sini, Kasparov di sini yang lebih solid gitu guys. Nah ini menteri F4, Raja A7, benteng E1 dan D4 guys. Jadi di sini lagi-lagi Topalov mengambil space ya guys ya. Jadi ini Topalov ini ingin menyerang Kasparov pada sisi rajanya juga guys, tapi resikonya itu dia harus membuka sisi rajanya juga gitu. Kuda D5, pukul dan menteri E6. Jadi ide dari menteri E6 menurut saya adalah pertama yaitu menaruhkan pertukaran menteri dan sekaligus memberhentikan si pionnya ini guys, karena ini kan sebenarnya pespon ya, tapi pespon itu ya pion yang tidak terhalangi ya guys ya, tapi masalahnya pespon ini lemah sih guys sebenarnya. Jadi idenya adalah untuk memberhentikan pespon, menaruhkan pertukaran dan juga memenangkan pespon ini guys, cut hanging isolated pawn ini guys gitu. Nah tapi di sini Kasparov memainkan gerakan yang cukup gila guys, yaitu benteng pukul D4 ya. Jadi ini sebuah pengorbanan benteng ya. Nah kenapa pengorbanan, kalau kalian lihat di sini ya di bar evaluasinya, kenapa pengorbanan itu bukan blunder gitu guys, tapi malah komputer malah berpikir kalau
Ini pengorbanan yang benar guys. Jadi begini idenya guys, karena Kasparov melihat kalau posisi Topalov ini tuh, posisi Raja Topalov ini tuh lemah guys. Jadi memang memungkinkan pengorbanan ini guys. Jadi seharusnya kelanjutannya continuation atau gerakan selanjutnya yang menurut komputer benar ya. Jadi seperti ini guys harusnya. Jadi Raja B6, Raja B6, terus ada B4 dan terjadi pertukaran menteri. Harusnya seperti ini guys, lanjutan yang benar ya. Tapi di sini Topalov blunder guys. Dia menerima pengorbanan Kasparov guys. Dampaknya apa? Mari kita lihat inilah. Jadi di sini titik gilanya guys. Kenapa ini digadang-gadang sebagai immortalnya Kasparov? Kenapa game ini sangat legendaris guys? Oke, kita lanjut ya. Jadi sebelumnya sebagai ini aja. Jadi kalau misalnya B6 di sini, misalnya Raja B6 di sini ya, B4 di sini sebenarnya masih nggak pengorbanan ini masih nggak boleh diterima guys, karena C pukul D4, karena ada skakmat ya guys ya. Skakmat dalam 3 langkah guys, seperti ini kurang lebih ya. Jadi ini emang beracun guys. Ini benteng beracun guys. Ini nggak boleh diambil guys, karena ya sekalinya diambil langsung kalah gitu. Kalian bisa lihat ya bar evaluasinya, langsung putih menang. Dan Kasparov harus mencari gerakan-gerakan yang sangat akurat untuk bisa mengkonversikan advantage-nya ini ya guys ya, keunggulan ini ya guys ya. Oke, jadi saya pukul D4 dan tiba-tiba bentengnya 7. Gila guys, ini gila banget. Idenya apa? Karena setelah kalau menteri makan benteng tersebut, maka ya ada berbagai ide ya. Jadi pertama pukul dulu pion di D4 dengan skak ya. Kemudian ya di sini tidak banyak hal yang benar-benar bisa dilakukan ya. Jadi misalnya gajah B8, menteri B6, gajah B7, ya ini terpaksa ya guys ya. Gajah B7 ya, nanti ada fork segala guys, ada fork dan bahkan skakmat guys. Ya jadi posisinya emang separah gitu guys. Jadi ini emang benteng itu nggak boleh dimakan guys. Itu benteng beracun ini guys. jadi tentunya Topalov melihat hal tersebut. Jadi dia memainkan Raja B6 ya guys ya. Lanjutannya di sini apa? Ya betul, ini cukup normal saya guys ya, masih cukup logis. Memukul pion di D4 dengan skak. Raja makan kuda di A5, B4, skak di B4. Oke. Nah, gimana lanjutinnya guys? Di sini ada banyak cara sebenarnya lanjutinnya, tapi di sini Kasparov memilih menteri C3. Idenya cukup simpel, yaitu untuk mengskakmat Raja Topalov guys. Gila guys, skakmat di pinggir papan ya guys ya. Untuk skakmat Raja Topalov dengan gerakan menteri B3 ya guys ya. Tapi sebenarnya di sini kalau kalian lihat di sini keunggulannya langsung jatuh guys, langsung drop di sini guys. Ada cara yang lebih akurat lagi, yaitu benteng A7. Benteng A7 tentu idenya adalah untuk ya memakan pion ini guys, karena ya sekalinya pion ini makan Raja Topalov langsung skakmat guys. Jadi cara untuk mendefend pion ini adalah ya gajah B7. Jadi ya harus dikorbankan kembali gitu guys. Pukul. Nah, sudah menteri pukul D5, masih ada benteng B6 guys. Dan di sini walaupun kesannya wah gila nih menterinya Kasparov korban menteri ya guys ya, nggak bisa guys, ini nggak bisa dimakan menterinya karena skakmat guys gitu. Jadi lanjutan yang paling logisnya adalah A5 ya guys ya. A5 nanti A5 masih dikejar guys, masih benteng A5
benteng A8 menawarkan pertukaran gitu guys. Jadi ini analisis dari komputer ya guys ya. Kira-kira posisinya seperti ini guys. Kalau dilanjutkan dengan benar dan akurat ya guys ya. Dan ya seperti yang bisa kalian lihat di sini, emang kondisi Raja Topalov tidak baik-baik saja guys. Dan tidak sesimpel emang kalah banget guys. Kalau kalian lihat di sini bannya emang kalah banget. Hitam udah kalah guys. Gitu. Jadi balik lagi ke gamenya. Di sini Kasparov memainkan Menteri C3, tapi tentu saja Topalov bisa menghindari skakmat dengan memainkan Menteri pukul D5 ya. Menteri pukul D5 benteng A7. Oke. Nah, ini ada beda sedikit guys. Kenapa sangat penting untuk memainkan benteng A7 dulu sebelum memainkan Menteri C3. Ini kalau kalian lihat di sini sebenarnya idenya sama, yaitu benteng A7, tapi bedanya sekarang karena Menteri Topalov sudah di D5, maka Topalov bisa menjaga pion A6 ini dengan gajah B7. Kalau kalian bandingkan di sini, kalau benteng A7 langsung, Topalov tuh tidak punya waktu yang cukup untuk memainkan gajah B7 yang dijaga dengan menterinya guys. Jadi kalau tadi yang fresh di line Menteri C3 ya, setelah Menteri C3 Menteri pukul D5, maka si menterinya ini jaga gajah di petak B7 tapi kalau di sini kalau langsung benteng A7 tidak ada yang menjaga gajah di B7 aja guys. Jadi ini krusial banget guys. Ini sangat tempo itu sangat penting di sini guys. Beda satu tempo, beda satu move, langsung beda kondisinya semua guys. Benteng A7 sini sih, kalau kalian lihat di sini walaupun benteng A7 tapi tetap saja keunggulannya tidak sebesar kalau main benteng A7 langsung gitu. Di sini Kasparov sacrifice lagi ya guys ya. Sacrifice lagi, dan ya di sini Topalov tidak bisa mengambil benteng ya, karena kalau bentengnya diambil seperti idenya sama, yaitu Menteri B3 skakmat gitu. Jadi Menteri C4 itu menawarkan pertukaran Menteri guys. Jadi kalau kalian lagi diserang ya guys ya, kalian bisa berusaha untuk menukarkan sedikit demi sedikit buah-buah caturnya supaya musuh yang lagi menyerang kalian tuh tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengskakmat kalian guys. Dan inilah hal yang dilakukan Topalov, yaitu menawarkan pertukaran menteri guys. Tapi Giri tentu saja tidak menerima ya pertukaran tersebut dan memainkan menteri pukul F6 dan di sini Topalov membalas dengan raja makan A3 ya guys ya. Dan ini sebenarnya salah guys. Ada cara lain untuk melanjutkan posisi ini yang tidak memberikan putih terlalu banyak keunggulannya, itu dengan benteng D1 guys. Karena dengan benteng D1 ini pertama hitam menaruh lebih banyak tekanannya di posisinya putih, dan hitam juga bisa mengkonsolidasi posisinya sih, seperti yaitu benteng A8. Dan di sini benteng D1 ini untuk menyerang ya guys ya, untuk mengcounter attack ya guys ya. Jadi salah satu tips lagi untuk menghadapi kalau kalian lagi diserang ya guys ya, kalian bisa melakukan counter attack guys. Jadi kalian mengganggu fokus musuhnya guys. Dengan mengcounter attack mungkin musuh akan melakukan kesalahan atau bahkan blunder guys, yang bisa membalikkan keadaan gitu guys. Jadi seharusnya di sini alternatif lebih baik adalah benteng D1 guys, untuk membuat sedikit counter attack dan konsolidasi guys. Tapi di sini Topalov melanjutkan dengan Raja A3 yang ya tidak malah memperburuk keadaan ya guys ya. Tapi walaupun begitu, posisinya tidak sesimpel itu guys. Ada banyak hal yang harus diperhitungkan guys. Gini, sebenarnya di sini kalau kalian nggak bisa pilih sembarangan move guys. Kayak misalnya contoh ya, Menteri B2 di sini, Raja 4, Menteri A1, dan di sini bisa makan guys. Rajanya kabur guys. Di sini ini nggak menang loh guys. Jadi harus
Es harus hati-hati guys, ini tidak semudah itu ya menangnya ya. Untuk memenangkan posisi ini tuh tidak semudah itu guys, tidak sesimpel itu. Ada banyak skak di posisi ini guys. Contohnya nih ya, Menteri A1, Menteri B2, dan bahkan ada Menteri A6. Yang mana yang benar guys? Menurut komputer, dan ini juga apa yang ditemukan oleh Kasparov guys ya, yang menang hanyalah Menteri pukul A6 skak. Karena kenapa? Karena gerakan ini memaksa Raja Topalov untuk bergerak lagi guys, makin mengekspos dirinya gitu, makin mengekspos rajanya gitu guys. Kemudian C3, satu-satunya gerakan yang melanjutkan keunggulan yang Kasparov miliki. Selain gerakan C3, tidak ada gerakan lain yang menang guys. Seperti misalnya gajah D7 gitu guys, nggak ada yang menang guys, cuman C3 yang menang. Gilanya di sini guys, karena Kasparov berhasil mengkalkulasi semua gerakan-gerakan ini dan menemukan gerakan yang satu-satunya gerakan yang bisa menang guys. C3 di sini ya terpaksa untuk diambil ya guys ya, karena kalau raja di sini ya jelek lah ya guys. Harusnya jelek banget ya guys ya. Jadi satu-satunya gerakan ya cuman raja pukul C3 dan raja pukul C3, Menteri A1, terus selanjutnya Menteri A1 guys, satu-satunya juga, cuman satu-satunya gerakan yang bisa membawa kemenangan guys. Selain dari gerakan ini kalah semua guys. Seperti misalnya Menteri A3 di sini bisa diblok di sini ya guys ya. Ini bisa diblok pertukaran, dan ya ini jelek ya guys ya, karena tentunya Kasparov dan material guys. Ini salah satu pelajaran penting juga guys. Jadi kalau kalian udah banyak melakukan pengorbanan ya untuk menyerang lawan ya, hindari trade yang membuat simple posisinya guys. Tetap bikin posisinya rumit. Kalau misalnya kayak gini nih, misalnya menterinya ditukar, posisinya jadi simple. Kalau posisinya jadi simple gini, kalian nggak ada kesempatan nyerang, dan ya kalian akan kalah karena materialnya jauh guys. Di sini tentunya Kasparov awal itu, jadi ya dia Menteri A1 kejar terus rajanya guys. Dan di sini gerakan apa yang harus Kasparov lakukan guys? Apa yang harus Kasparov mainkan? Menteri B2 satu-satunya move itu, satu-satunya gerakan yang membawa kemenangan guys. Sisanya kalah guys. Misalnya kalian coba Menteri A5, ada Raja D1, dan sekonyol-konyolnya posisi ini ya guys ya, masih Raja Hitamnya di D1, tapi kalah guys. Putih kalah guys. Kalian bisa lihat dari bar evaluation di sini, kalah guys. Gila banget guys game ini guys. Jadi Kasparov berhasil menemukan beberapa only move ya guys ya, satu-satunya move yang membawa kemenangan guys. Gila banget. Raja D1 dan lanjutannya apa? Gajah F1. Idenya apa kira-kira? Jadi gajah F1 ini, kalau kita pukul di sini, gajah F1, gajah yang tadinya cuma digerakin ke sini guys untuk mengontrol diagonal ini, menjadi salah satu penentu kemenangan guys. Karena di sini nggak ada cara lain untuk melanjutkan game ya guys. Semuanya kalah. Semuanya selain gajah F1 ini kalah. Posisinya serumit dan segila itu guys. Jadi gini, kalau idenya menteri tidak sesimpel, karena tidak sesimpel itu. Ide dari gajah F1 ini adalah ya kita ganggu menterinya guys. Kita tendang menterinya supaya ada akses buat menteri putih menyerang Raja Hitam guys. Dan solusinya tidak sesimpel itu guys, karena kalau menteri pukul F1 ada menteri C2, gajah S1, dan ya bentengnya 7, dan ya sebentar lagi dan akan ya Raja Hitam akan terkakmat ya guys ya, sebentar lagi ya guys ya. Jadi ini gerakan yang sangat gila guys, gajah F1. Jadi idenya adalah untuk menendang atau mengganggu aktivitas si menterinya ini guys. Topalov tentu meng-counter dengan benteng D2. Jadi ide dari benteng D2 itu counter attack guys. Jadi
oh iya nih, menteri aku diserang, aku serang balik menterimu gitu. Nah tapi ini gila lagi guys. Kasparov nemu gerakan satu-satunya lagi, only move-nya lagi guys, benteng D7. Jadi ide dari benteng D7 ini adalah apa? Mengpin. Jadi mempin si benteng ini guys. Jadi benteng ini nggak bisa makan menterinya Kasparov. Benteng ini nggak bisa makan menterinya Kasparov. Jadi lanjutannya adalah ya benteng D7 dan ya kalau sudah begini ya Kasparov menang menterinya Topalov dan juga menang bentengnya yang di H8 guys. Ini penting banget guys, karena kalau misalnya Kasparov nggak bisa menangin bentengnya Topalov yang di H8 ini guys, posisinya mungkin draw ataupun bisa kalah guys, karena kalau jika benar-benar terkoordinasi dua benteng ini lebih kuat dari menteri guys gitu. Nah tapi yang pembedanya di sini adalah menterinya Kasparov bisa memakan bentengnya Topalov di H8 gitu guys. Gila, ini game gila banget guys. Ini makanya inilah kenapa game ini disebut sebagai Kasparov Immortal Game ya guys. Jadi Immortal Game itu game-game legendaris yang sangat spektakuler guys. Kalau kalian lihat di sini ya, Kasparov bisa dengan sangat akurat mengkalkulasikan berapa on move nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 only move guys. 10 only move. Jadi ya pelajaran yang bisa diambil dari game ini ada banyak sih ya guys ya, mulai dari bagaimana cara mengekspos pertahanan raja musuh yang lemah ya guys ya. Dari ini kalian bisa lihat di sini yang sebentar, benteng pukul D4 di sini ya guys ya. Ini emang ini pada level-level atas emang ini sebuah tema atau sebuah ide yang harus kalian mengerti sih guys. Jadi itu untuk melakukan pengorbanan untuk mengekspos atau mengekspos kelemahan pada sisi musuh guys. Terus udah gitu kalian juga ya, harus belajar cara ini ya, mengkalkulasi dengan akurat guys. Ini gila banget guys. Terus pelajaran-pelajaran yang lain yang bisa diambil adalah ini guys, seperti ya kuda A5 ini menurut aku ini nice banget ya guys. Jadi idenya sangat bagus, yaitu untuk menukarkan kuda dengan gajah ya. Kuda ini kan cenderung, kuda di sini kan cenderung tidak aktif ya guys ya di W3 ya. Jadi kuda A5 itu tidak hanya mencoba untuk menukarkan kuda dengan gajah, tapi membawa kudanya pada kuda Kasparov pada posisi yang lebih aktif sih guys. Jadi sekian pembahasan game Garry Kasparov ini. Kalau menurut kalian senang dengan konten-konten ini, kalian bisa like, subscribe ke channel ini juga ya guys ya. Kalian juga mungkin bisa nge-komen game-game apa aja yang kalian pengen dengar gue bahas ya. Terus udah gitu, maaf juga kalau mungkin ada kesalahan-kesalahan dari analisis gue yang mungkin ada yang kurang akurat, mungkin ada yang salah kata gitu ya guys ya. Jadi terima kasih dan sampai jumpa kembali.